Bocah perempuan usia 7 tahun menjadi korban penyekapan oleh pria parubaya di dalam pos polisi di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Inilah detik-detik aksi penyekapan bocah wanita usia 7 tahun di sebuah pos polisi di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Terduga pelaku penyekapan yang berinisial IC merupakan rekan bisnis orang tua korban. Terduga pelaku membawa korban menggunakan sepeda motor dari daerah Jakarta Timur. Kemudian sampai di pos polisi Pejaten Village, tiba-tiba korban menangis. Kita dapat keterangan dari yang dilaporkan atau pelaku ini, dia sudah mengenal selama 2 bulan kepada ibu bapaknya. Kemudian kemarin dia meminta izin untuk mengajak anak inisial S ini berjalan-jalan. Itu untuk berjalan-jalan, kemudian alasannya untuk ke sepupu dari yang melakukan atau terlapor. Berarti pelaku ini saudara gitu atau kawan bapaknya, teman bisnis orang tuanya. Iya. Oh, berarti pelaku ini bukan bapaknya, Bu ya? Bukan. Jadi teman bisnis dari orang tua korban. Pelaku yang telah menggunakan narkoba jenis sabu panik melihat korban menangis dan akhirnya menodongkan pisau yang telah dibawanya ke arah korban. Penyanderaan berlanjut di dalam mobil. Dalam aksi penyekapan, di dalam mobil sempat terjadi negosiasi oleh petugas. Korban akhirnya berhasil diselamatkan dan pelaku langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Sementara korban yang mengalami luka akibat goresan senjata tajam sempat dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan perawatan. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Kondisi gimana, Bun? Kondisinya gimana? Kondisinya sudah selesai dilakukan. Pemirsa, seorang bocah perempuan disandra oleh seorang pria yang merupakan rekan bisnis ayahnya. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelamatan korban, kami sudah bersama Serda Wahyu Hidayat yang merupakan saksi dan juga salah satu anggota Babinsa wilayah Jakarta Selatan. Selamat pagi Pak Wahyu. Selamat pagi Pak Wahyu, Bapak mendapatkan laporan. Selamat pagi Ibu. Iya Pak. Pak Wahyu, Bapak mendapatkan laporan. Ya. Bapak mendapatkan laporan adanya penyanderaan. Apa yang Bapak lihat setibanya di sana? Tibanya di sana masyarakat sudah mulai kumpul dan ada beberapa anggota dari aparat lantas juga dan beberapa anggota TNI juga di situ dari Angkatan Laut. Iya. Baik. Bapak di sana bersikap sebagai seorang negosiator. Tindakan apa yang Bapak lakukan? Yang saya lakukan adalah melihat keadaan di ruangan itu sulit untuk dilakukan eksekusi atau penyelamatan terhadap anak tersebut. Lalu saya coba negosiasi yang dia inginkan gitu kan. Dibantu dengan Bapak Lantas, Pak Kanta itu, ya akhirnya terjadi dia minta minum aqua, lalu minta disiapkan kendaraan mobil. Oke, apakah ada Kita kesulitan siapkan saat mobil? Ya. Apakah ada kesulitan saat mendapatkan mobil tersebut? Ya. Sangat sulit Ibu, karena warga di sana itu pada takut juga mau memberikan akses mobilnya. Ya, terpaksa saya coba stopkan mobil dinas dari Mabes TNI. Ya, saya izin kepada beliau untuk dibantu untuk supaya pelaku keluar dari ruangan tersebut. Oke, Pak, mengapa pelaku ini meminta mobil? Dia karena massa sudah terlalu banyak, dia takut terhadap massa itu juga, Ibu.
Oke. Ya, sepertinya takut sama massa karena pada saat dia mau keluar, dia masuk lagi ngelihat massa yang banyak. Makanya saya coba tadi kemarin itu halau untuk massa menjauh sedikit, gitu. Oke. Apakah Bapak melihat sang pelaku ini menaruh pisau di leher korban? Iya, pelaku menaruh pisau ini di leher, di dada korban. Apa yang Bapak lakukan Rencananya saat juga Bapak pada melihat saat hal itu? dia mau keluar itu, saya belum bisa ambil tindakan pada saat di dalam ruangan karena jarak saya ke pelaku lumayan jauh. Saya prediksikan malah membahayakan daripada korban tersebut, Ibu. Oke, bagaimana cara Bapak membujuk pelaku tersebut? Saya tawarkan dengan baik keinginannya dia. Dia minta, Bapak mau mobil, saya siapkan mobil. Bapak bawa sendiri ya, saya bilang gitu kan. Tapi beliau bilang, pelaku ini bilang, saya minta disupirin Bapak katanya. Aduh, sampai di dalam mobil saya bilang, Pak, saya mohon maaf, saya tidak bisa bawa mobil matic ini. Saya bisa yang manual, Bapak, ini mobil matic, Pak. Saya bilang gitu. Kita tukeran dengan Pak Kanta ya. Karena pelaku ini mau, ya kita memang ulur waktu, Ibu, supaya kita tunggu lengahnya dia. Itu saja, Ibu. Oke, kemudian setelah mendapatkan mobil, pelaku masuk ke dalam mobil bersama sandranya. Apa yang kemudian Bapak lakukan dalam upaya menyelamatkan Sandra yang dibawa masuk ke dalam mobil tersebut? Mengulur waktu sambil menunggu lengahnya pelaku. Selesai lengahnya pelaku, ditangkap itu tangan dan pisaunya sama Pak Kanta. Saya langsung coba masuk ke lewat pintu belakang, walaupun sudah massa banyak. Saya ambil anak itu yang utama karena dari awal saya coba hanya menyelamatkan anak itu aja, Bu. Oke, Pak Wahyu mungkin boleh Pak sharing sedikit soal keahlian dan keilmuan. Karena ini kan kita ketahui, kita lengah sedikit, Sandra bisa saja langsung dilukai oleh pelaku. Adakah yang bisa Bapak bagikan kepada masyarakat untuk menanggapi kejadian-kejadian seperti ini? Ini kalau saya baca dari psikologi, pada saat kita pertama komunikasi, beliau masih respon terhadap saya. Iya Bapak, saya mau ngobrol sama Bapak. Dia hormat-hormat sama saya. Mungkin karena dia masih respon, ya coba kita dekatin persuasif, Ibu. Dan saya yakin selagi masih bisa diarahkan, saya bisa ini, Bu. Oke, berarti dengan komunikasi yang persuasif ya Pak Wahyu? Iya, Ibu. Oke, Pak, selama dalam negosiasi tersebut, apakah pelaku sempat mengatakan alasan menyandra anak? Iya, dia teriak, saya diperlakukan tidak adil, saya diperlakukan tidak adil. Ya mungkin sama orang tuanya atau gimana, saya juga kurang paham juga, Ibu. Karena itu kan pendalaman ada di pihak rekan-rekan polisi, Ibu. Ya, tapi pada saat itu juga memang saya alhamdulillah dibantu sama rekan-rekan dari Polantas juga, sama rekan-rekan polisi yang lainnya juga. Oke, Bapak, tadi Bapak bilang kan sempat masuk ke dalam mobil. Kemudian bagaimana caranya Bapak menyelamatkan anak tersebut saat sudah berada di dalam mobil? Iya, saya karena masa sudah banyak berhimpun mendekati mobil, saya coba terobos, Bu. Ya, saya coba terobos massa untuk masuk mendekat ke anak tersebut karena yang saya utamakan adalah korban itu, anak itu, Bu. Oke, apakah di dalam mobil tersebut posisinya anak ini disekap atau dipegang oleh pelaku ini atau bagaimana, Pak? Masih disekap, Bu, masih dipeluk sama pelaku. Posisinya masih apakah dipeluk sama pelaku anak ini? Posisinya apakah di bagian depan mobil atau di bagian belakang mobil, Pak? Di bagian belakang mobil, Ibu. Jadi Bapak Polantas Kanta itu dari depan, kita dari belakang. Oke, apakah saat itu polisi, maksud kami pelaku sedang menodongkan pisau ke korban? Sudah menempelkan, Ibu, sudah menempelkan, sudah ditempelkan ke leher,
Sudah ditempelkan ke leher Ibu. Baik. Terakhir, saat ini pelaku sedang diproseskah oleh pihak kepolisian? Untuk itu saya kurang paham juga Ibu, itu sudah dibawa ke Polres. Ya, pada saat saya sudah menyelamatkan anak itu dan menenangkan anak itu, saya serahkan anak itu ke Bu Yunita dari Lantas. Baik. Ya, untuk dibawa ke rumah sakit. Saya kurang paham lagi kelanjutannya Ibu. Baik, Pak Wahyu, mungkin terakhir Pak boleh dijelaskan alasan mengapa pelaku ini menyandra korban? Itu sedang didalamin sama pihak kepolisian Ibu. Baik, Pak Wahyu terima kasih banyak Karena saya juga tidak kenal. Baik Pak Wahyu, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya pada hari ini. Selamat kembali bertugas.